Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Noviani dengan NIM A15 2019 01409. Di sini saya ingin memberikan komunikasi strategi mengenai kontroversi vaksinasi COVID-19. Virus corona atau COVID-19 ini telah menyebar hampir ke seluruh dunia, salah satunya yaitu negara Indonesia. Di Indonesia sendiri, virus corona ini cukup tergolong tinggi karena masyarakat yang kurang aware dengan bahayanya virus corona ini. Padahal, pemerintah Indonesia sering melakukan sosialisasi dan juga himbauan kepada masyarakat mengenai bahayanya virus corona. Namun, ada beberapa orang yang tidak peduli akan hal itu. Sudah hampir 1 tahun virus corona tidak kunjung selesai. Oleh sebab itu, hampir semua negara berbondong-bondong untuk membuat vaksinasi untuk menangani penyebaran virus corona. Proses pembuatan vaksinasi ini memerlukan cukup waktu yang lama dan juga harus melakukan berulang kali uji klinis agar vaksinasi ini dapat didistribusikan untuk seluruh negara. Setelah melalui berbagai proses yang cukup panjang, akhirnya vaksinasi Sinovac yang dari Cina ini sudah diperbolehkan untuk didistribusikan ke seluruh negara, yaitu salah satunya Indonesia. Namun, hal ini malah menjadi kontroversi di tengah kalangan masyarakat Indonesia. Yang pertama, masyarakat menanyakan tentang keamanan dari vaksin virus corona ini dan juga menanyakan apakah vaksin ini sudah halal atau tidak. Sebanyak 1,2 juta vaksin berasal dari Cina, yaitu Sinovac, sudah tiba di Indonesia pada tanggal 6 Desember 2020. Hal ini disebut menjadi harapan dan juga berakhirnya pandemi COVID-19. Di sisi lain, masyarakat menanyakan efektivitas dan juga kehalalan dari produk vaksin berasal dari Cina ini. Dilansir dari covid19.go.id, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM telah mengawal proses penyediaan vaksin COVID-19. BPOM juga memastikan mutu dan keamanan vaksin COVID-19 terjaga sejak kedatangan vaksin pada tanggal 6 dan juga 31 Desember tahun 2020 hingga keluarnya izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization atau EUA. Menurut juru bicara vaksinasi COVID-19, Lucia Rizka Andalusia, BPOM telah melakukan sampling dan juga pengujian vaksin saat kedatangannya di Bandara Soekarno-Hatta. BPOM telah menerbitkan sertifikat lot release untuk 1,2 juta vaksin dari kedatangan pada tanggal 6 Desember 2020 dan akan segera menerbitkan sertifikat lot release untuk 1,8 juta yang datang pada tanggal 31 Desember tahun 2020. Soal keamanan sangat penting dipastikan sebelum vaksin ini diedarkan, karena keamanan vaksin ini dipantau secara periodik pada subjek uji klinik, yaitu selama 30 menit setelah penyuntikan, lalu pemantauan ketat selama 14 hari pertama, kemudian 3 bulan dan 6 bulan setelah penyuntikan. Dilansir dari sindaunews.com, aspek kehalalan ini tidak serta-merta ketika ada vaksin, namun belum terjamin keamanannya. Kemudian melahirkan dampak kesehatan, dampak sosial yang lebih besar itu juga tidak diperkenankan. Menurut Asrorun MUI, ia menegaskan bahwa dalam konteks kehalalan ini juga merupakan tanggung jawab dari negara untuk menjamin hak dasar masyarakat karena dalam konteks ini merupakan hak keyakinan agamanya. Hal kedua, apakah vaksin ini digratiskan untuk seluruh masyarakat Indonesia? Pemerintah akan melakukan vaksinasi COVID-19 lewat 2 jalur skema. Yang pertama, vaksin program di mana vaksin corona ini akan digratiskan untuk 30% warga. Kedua, vaksin mandiri yang akan dijual sebesar 70% dari sisa target penerimaan vaksin. Untuk itu, pemerintah harus melihat 2 indikator utama untuk mengetahui berapa besar tambahan yang harus ditambah yang berhak menerima vaksin COVID gratis ini. Pertama, tingkat atau jumlah masyarakat miskin menurut acuan terakhir
yaitu terjadi lonjakan kemiskinan akibat adanya pandemi COVID-19. Dan yang kedua, kemampuan dari pemerintah itu sendiri. Tujuannya dilakukan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang vaksinasi COVID-19 ini, serta meyakinkan kepada masyarakat bahwa vaksin ini sudah terjamin keamanannya. Selanjutnya, untuk target audiensnya adalah seluruh masyarakat Indonesia, terutama para pekerja dan mereka yang sering berkegiatan di luar ruangan. Key message yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai keamanan dari vaksinasi COVID-19 ini. Untuk kreatif strategi, saya melakukan penyuluhan tentang vaksinasi COVID-19 ini kepada seluruh masyarakat Indonesia di berbagai tempat, maupun itu dilakukan secara online dan juga offline, dan membuat animasi iklan layanan masyarakat. Untuk media playnya sendiri, saya akan menggunakan media sosial seperti YouTube, Instagram, Twitter, dan juga Facebook, serta menggunakan aplikasi video conference seperti Google Meet dan juga Zoom. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.